Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberkati dan selalu menyertai kehidupan kita. Sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini karena Engkau terus menyertai kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, dan saat ini pun kami telah siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman dengan baik, dan kami percaya kami akan menjadi pelaku firman-Mu pada saat Roh Kudus bekerja atas kami. Dan sungguh kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Allah yang terus berusaha untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Sudah dikasih Tuhan, apa yang saya bacakan tadi merupakan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Stefanus pada saat berhadapan dengan mahkamah agama dan orang-orang Yahudi, terutama tua-tua dan juga orang-orang Farisi. Stefanus adalah orang yang dikenal baik. Dia penuh roh dan hikmat. Dia pengikut Kristus sehingga dia dipilih beserta 6 orang lainnya untuk melayani para janda miskin. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang banyak yang janda-janda yang mereka memiliki kebutuhan untuk makan dan kebutuhan yang lainnya. Dan sementara itu sempat terabaikan sehingga para rasul memilih 7 orang untuk menjadi pelayan ini atau kita kenal sebagai seorang diaken. Nah, saat itu kondisi orang-orang Kristen memang dalam sorotan karena agama Yahudi menentang mereka, karena pengikut Kristus dianggap sebagai penyesat, dan mereka menindas orang-orang yang telah mengikut Kristus ini, baik oleh para pemuka agama Yahudi maupun para pengikutnya. Jadi mereka dilarang mengajar dalam nama Yesus, dan kalau mereka tetap bersikeras mengajar dalam nama Yesus, maka mereka akan dihadapkan pada peradilan mahkamah agama, dan tidak jarang mereka dicambuk, disiksa, dan sebagainya. Nah, Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa itu mengadakan mukjizat, tanda-tanda di antara orang banyak, sehingga banyak orang yang tertarik dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Namun ada beberapa orang dari rumah ibadat Yahudi yang kemudian tidak suka dengan hal itu, karena dianggap Stefanus ini memberitakan berita-berita yang menyesatkan, dan akhirnya mereka menghasut atau memprovokasi orang banyak, serta tua-tua dan juga ahli Taurat, hingga pada akhirnya Stefanus diseret ke hadapan mahkamah agama. Stefanus bukannya takut untuk memberitakan kebenaran, bahkan di hadapan pengadilan mahkamah agama ini dia menjelaskan tentang Abraham yang telah menerima janji dari Tuhan untuk diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Abraham adalah nenek moyang dari orang-orang Israel itu sendiri, dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan Abraham inilah yang menjadi bapa orang percaya, yang keturunannya akan menjadi besar. Namun Stefanus dalam kesaksiannya juga mengatakan bahwa keturunan Abraham inilah yang kemudian akan diperbudak juga selama 400 tahun di Mesir. Dan waktu mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, akhirnya orang-orang Israel yang ada di Mesir ini keluar dari tanah perbudakan itu dengan dipimpin oleh Musa. Namun waktu dalam perjalanan pun banyak orang-orang Yahudi yang menentang Musa. Mereka malah menyembah Allah lain, menyembah patung buatan manusia, dan mulai menjauh dari Allah. Dan tentu ini menjadikan
Allah tidak berkenan, sehingga banyak yang mati, yang dihukum oleh Allah. Mereka yang tetap setia dan taat kepada Allah meneruskan perjalanannya. Nah, waktu mereka sampai di tanah perjanjian pun, orang-orang ini pun tetap banyak yang tidak percaya kepada Allah dan mereka menyembah dewa-dewa lain. Mereka menolak Allah, mereka berpaling dari Allah dan justru malah tunduk kepada patung-patung buatan manusia, kepada dewa-dewa yang lain. Dan tentu itu juga menjadikan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Allah ini dihukum oleh Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Allah ini akan menerima hukuman dari Allah, pembuangan sampai ke Babel dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang kembali bertobat, mereka akan hidup dalam ketundukan mereka kepada Allah dan mereka akan mendapat pemeliharaan dari Allah sendiri. Dan yang perlu dicatat, apa yang disaksikan oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama ini yang dihadiri juga oleh orang-orang banyak, bahwa siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu begitu tegar tengkuk menyiksa para nabi yang diutus oleh Allah. Tentunya ini nabi-nabi yang benar, dan mereka selalu mencari pembenaran diri sendiri, termasuk waktu Tuhan Yesus sendiri datang. Sang Mesias itu datang ke dunia ini, mereka justru menyalibkannya dan justru Yesus itu dibunuh oleh mereka. Inilah yang disaksikan oleh Stefanus, dan Stefanus tidak takut untuk memberitakan ini. Stefanus mengatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Bahkan dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Stefanus adalah sebuah kebenaran. Dan justru harusnya dengan perkataan Stefanus ini membuat hati orang-orang yang mendengarnya harusnya hancur hati, kemudian bertobat kepada Allah bahwa mereka telah salah. Tetapi pada kenyataannya justru orang-orang Yahudi saat itu, yaitu tua-tua, ahli Taurat, dan para anggota mahkamah agama, malah mereka itu merasa tertusuk hatinya, sehingga pada akhirnya mereka menyeret Stefanus dan mereka akan membunuh Stefanus. Maka waktu mendengar Stefanus mengatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, mereka bertambah marah. Sehingga pada akhirnya Stefanus diseret keluar kota dan akhirnya dirajam dengan batu dan mati syahid. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang telah disaksikan oleh Stefanus dan yang dialami oleh Stefanus itu menunjukkan iman yang begitu kuat, kemauan untuk terus bersaksi, menyelamatkan banyak orang walaupun ada harga yang harus dibayar. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, apakah kita juga memiliki keyakinan iman yang kuat, berani menunjukkan hidup di dalam kebenaran walaupun tidak disukai oleh banyak orang? Apakah kita tetap berani untuk beribadah dengan kesungguhan hati, meskipun konstitusi di Indonesia memberikan kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ibadah, tetapi banyak tempat-tempat ibadah yang dirusak dan orang beribadah dilarang? Tapi apakah itu menyurutkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan? Tentu sebagai orang percaya kita tidak akan terhalangi dengan hal-hal seperti itu. Kita akan tetap melaksanakan ibadah dengan baik, karena gereja, gedung gereja bukanlah hal yang menyulitkan kita atau menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang dikatakan Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 48 dikatakan, tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita terus menunjukkan kebenaran Kristus
dan kita tidak akan terhalangi dengan manuver-manuver atau provokasi-provokasi yang berusaha menghalangi peribadahan kita. Ibadah yang sejati adalah ibadah melalui kehidupan kita sehari-hari yang terus tunduk dan mengasihi Allah. Selain itu, mari kita terus berani bersaksi melalui seluruh kehidupan kita, sehingga banyak orang melihat Kristus dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus berani bersaksi dan hidup kami terus berpadanan dengan firman-Mu. Engkau terus menolong kami agar kami terus hidup dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.